Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dimas Aditya Faturrahman dengan NPM 224111008 dari kelas manajemen 22A. Saya di sini akan membacakan materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Definisi HSC atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang memiliki nilai komersial, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait, sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum. Sederhananya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk hal itu, dengan tidak mengurangi pembatasannya, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian. Yang kedua, hak kekayaan industri terdiri atas paten, merek, desain industri, desain data letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta varietas tanaman. Selanjutnya, hak kekayaan industri yang meliputi A. Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses, penyempurnaan, dan pengembangan hasil produksi. B. Merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk dalam kurung barang dan atau jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan. Yang pertama, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Selanjutnya, tujuan hak kekayaan intelektual dalam kurung HKI. Tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya,
sebab hasil kreasi dan temuannya akan dilindungi dalam HKI. HKI dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang. Selain itu, diadakannya HKI juga ditujukan untuk merangsang orang lain agar mau terus berinovasi serta mengembangkan ide kreatifnya. Mengapa hak atas kekayaan intelektual harus dilindungi secara hukum? Lebih dari itu, HKI dalam konteks ini adalah hak cipta, hadir untuk melindungi ciptaan yang karena oleh hasil kreasi intelektual seseorang bisa diterima oleh publik. Bila tidak dilindungi, lagu yang sudah susah payah dibuat tersebut tentu rentan dibajak oleh pihak lain. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual HKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Kesimpulannya, hak atas kekayaan intelektual dalam kurung HKI adalah hak hukum yang diberikan kepada hasil kreativitas atau inovasi seseorang atau kelompok, seperti karya seni, penemuan desain industri, dan merek dagang. HKI memberikan miliknya kontrol atas penggunaan dan distribusi karya atau inovasi tersebut untuk jangka waktu tertentu. Ini mencakup hak cipta, paten, desain industri, merek dagang, dan hak terkait lainnya. Tujuannya adalah mendorong kreativitas dan inovasi dan memberikan insentif perlindungan hukum. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.